Pagi hari yang luar biasa ini. Untuk itu, untuk mahasiswa, adik-adik kami, sambutlah salam. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Wah, gempar itu nanti kan, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, akan saya mulai, namun sebelumnya saya Bagus Santoso, insya Allah akan bagus terus. Nah, menyampaikan salam hormat, salam takzim, istimewa untuk Ketua LPM kita, Pak Dr. Rizal, sama Ketua, Pak Rektor, lupa pula, Pak Dr. Rojai, salam dari Bupati kami yang paling cantik, Bu Kasmarni. Mudah-mudahan nanti akan terbina hubungan yang baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sama-sama kita banggakan dan kita hormati Dr. Rizal Akbar, Ketua LPM yayasan kita yang tetap ganteng gagah. Tepuk tangan untuk beliau, luar biasa. Mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi dari pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk LPM yang ada di Dumai. Ini ada hubungan sejarah yang luar biasa. Adanya Dumai itu karena adanya Bengkalis. Maka antara Bengkalis, Dumai itu adik beradik itu, anak beranak. Nanti kita akan terus, tadi sudah visi, minimal mahasiswa kami itu juga ada beasiswa dari Kabupaten Bengkalis itu nanti Mas, insya Allah lah nanti sama-sama kita pikirkan dan kita tetap baik. Kalau sinergi tidak ada persoalan. Karena investasi pendidikan itu investasi dunia sampai akhirat. Itu betul atau betul? Sama-sama kita banggakan. Ini sebetulnya adik beradik ini. Tapi ketika sudah dalam posisi untuk yayasan pendidikan, ini tidak ada namanya adik-beradik lagi, semuanya profesional. Siapakah itu? Pak Rektor kita, Dr. Rozai Akbar. Woi, bener. Nah, tepuk tangan untuk beliau. Sama-sama muda, sama-sama energik, dan ini milik saya juga, karena beliau putra asli dari Bengkalis. Ya, tapi kalau sudah ilmu, dimanapun dia berkewajiban, termasuk di Dumai ini. Dan alhamdulillah hari ini kita juga didatangi tamu kehormatan, dulu teman sahabat saya di DPRD Provinsi Riau. Politisi ya, pengusaha ya, punya kebun ya, siapa itu, dan ternyata alumni dari sini. Siapakah itu? Kiai Solihin Dahlan. Nah, tepuk tangan lah. Nah, dia hebat, jadi dari Rupat, Dumai, kemudian dia menjadi politisi di DPRD, terus saya katakan jangan berhenti, lanjutkan untuk menjadi politisi, akademisi juga, dan insya Allah di 2024 maju lagi lah sama Pak Dr. Rizal Akbar. Kalau Pak Rizal Akbar di lembaga independennya namanya DPD RI, supaya nanti kita bisa ada jejaring bagaimana memperjuangkan Dumai Bengkalis di RI itu ya harus ada perwakilan kita. Kalau sudah ada orang kita, ngapain juga orang lain? Ya, setuju kan? Nah, begitu juga Pak Solehin. Tinggal nanti melobi Pak Rizal Akbar. Gimana caranya? Bersama-sama bersinergi. Nah, ini Pak Solehin Dahlan itu dari hal suka duka, keliling sampai Belanda dengan beliau. Sampai ke kebun lagi. Nah, mudah-mudahan nanti akan meluara juga kepada mahasiswa kita semuanya. Sama-sama kita hormati. Ini ada Pak dosen kita, Pak Dawami. Tah Dawami atau Dawami? Ini sahabat saya, satu jurusan ketika saya wartawan di Riau Pos. Nah, tepuk tangan untuk beliau ya. Akhirnya dia ke dunia akademik. Jadi saya wartawan Riau Pos, nulis juga aktivis yang luar biasa. Siapa itu? Mahasiswa, dia yang degil tapi degil untuk baik, untuk membangun Bengkalis. Siapa itu? Dr. Rizal Akbar juga. Saya yang nulis. Ternyata beliau sekarang menjadi ketua lembaga. Jadi mahasiswa itu jangan hanya kutu buku, jadi aktivis juga. Setuju? Setuju. Nah, kemudian ada sahabat saya, ini justru pas ngurus urusan di Dumai. Kalau Pak Rozai tahu? Pak Rizal baru kan. Pak Ustadz Mahmud, ini orang Bengkalis,
jadi ustadz di sini sama jadi ketua kepala sekolah. Nah, Solok berdiri. Nah, ini sama-sama satu alumni dengan saya di apa? Di Stein Bengkalis, di Stit Bengkalis. Jadi kuliah meskipun di Dumai, di Bengkalis, ternyata tidak menghalangi untuk menjadi wakil bupati dan DPRD. Begitu juga Anda semua adik-adik yang ada dari Tafakufidin Dumai. Insya Allah Anda akan menjadi penerus. Karena apa? Dr. Rizal Akbar ini menjadi akademik yang ulung, dulunya juga dengan politisi. Tinggal melanjutkan aja. Kalau itu sudah dikawinkan, maka akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Begitu juga yang saya hormati, yang tidak saya sebutkan satu persatu, para dokter, para dosen, kemudian pengurus yayasan, adik-adik mahasiswa yang insya Allah sebentar lagi akan dilepas untuk menuju KKN. Puji syukur kehadirat Allah SWT, sholawat marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Pak Dokter dan seluruh mahasiswa, kita harus menggarisbawahi. Pertama, nawaitu kita untuk menuntut ilmu itu. Saya akan mengutip sebuah kata bijak, tuntutlah ilmu di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi apa? Perhiasanmu. Begitu mulianya. Jadi ketika miskin kita, ketika kita papa gedana sekalipun, kita sanggup menuntut ilmu, itulah harta benda kita. Saya berawal dari menuntut ilmu itu dari loper koran. Tak meminta orang tua. Mungkin di antara adik-adik semua bergerak bisa mencari ilmu, menuntut ilmu, orang tuanya berpunya, punya kebun sawit, punya usaha. Tapi banyak pendiri-pendiri kita, yayasan kita sekalipun, semuanya bergerak dengan kekuatan diri sendiri, orang tua merestui. Maka itu menjadi harta kita yang luar biasa, kita dapat menuntut ilmu. Nah, ketika jadi wakil bupati, Pak Rizal Akbar menjadi ketua lembaga LPM di Dumai, kaya pun tidak, tapi cukup, maka itu menjadi sebuah perhiasan. Perhiasan yang bisa termanfaatkan untuk menerangi seluruh alam umat seperti yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Jadi plus, maka saya katakan di awal tadi, ilmu adalah investasi dunia sampai ke akhirat. Nuntut ilmunya dari buayan sampai ke liang lahat. Dan sekarang tirulah itu semuanya. Adik-adik, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh LPM ini, Tafakufidin sini. Ternyata banyak sekarang seluruh perguruan tinggi, baik swasta ataupun negeri, melepaskan KKN. Tetapi yang mengambil fokus dengan tematik wisata di pesisir Melaka, dan itu ternyata kontinu, berkelanjutan, bahkan sudah ada bukunya 9 Mutiara Desa, itu hanya di Tafakufidin. Kalau ini karena apa? Dokternya tidak kaleng-kaleng. Dia memahami bagaimana menjadikan anak-anaknya menjadi mahasiswa-mahasiswanya nanti akan hebat, sanggup seperti Dr. Rizalni. Dan Anda beruntung kuliah di Tafakufidin di Dumai. Jadi nanti bersama keluarga, ketika kita sudah kuliah, kebanggaan keluarga itu adalah ketika anaknya selesai kuliah. Tidak usah memikirkan kuliah harus di perguruan yang hebat. Semuanya sekarang ketika zonasi, kuliah itu adalah dimanapun hebat. Yang di UGM, yang di IPB, yang di ITB belum tentu menjadi wakil bupati. Ternyata yang di Tafakufidin menjadi wali kota. Bisa jadi itu kan. Itu adalah pribadi kekuatan dari individu kita masing-masing. Untuk itu, saya hanya memberikan pesan dan motivasi. Tempat asal kita kuliah itu hanya menjadi sarana, hanya menjadi perahu yang mengantarkan kita ke tempat tujuan. Tapi hebatnya sampai tujuan itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Kalau Anda sangat kreatif, kalau Anda punya inovasi, kreatif, insya Allah Andalah yang akan menjadi orang yang berbeda dengan yang lainnya. Berbeda untuk menjadi seorang pemimpin, berbeda untuk menjadi seorang pendidik, berbeda untuk menjadi seorang akademisi. Nah, itulah kunci sebetulnya kita akan menuju kepada
menuju kepada tujuan yang kita ciptakan dari awal itu. Pak dosen dan kemudian Pak Rektor dan Pak Rizal Akbar, sebagai pemerintah Kabupaten Bengkalis tentu kami turut berbahagia dan sangat senang ketika ada mahasiswa dari Tafakufidin yang akan dikirimkan ke Kabupaten Bengkalis. Coba yang ke Kabupaten Bengkalis yang Bandar Laksamana dan Bukit Batu tunjuk tangan. Wah, lumayan luar biasa. Luar biasa ini, tepuk tangan untuk semuanya dulu. Anda beruntung. Karena apa? Sedikit yang namanya Bukit Batu, Bandar Laksamana, itu kawasan sejarah dan ada wisata religi, kemudian ada wisata alam. Bahkan kemarin Pak Sandiaga Uno sudah menobatkan 75 besar desa wisata itu ada di Bukit Batu. Anda tinggal mempolesnya lagi. Dan Anda kenal Iyeth Bustami? Kenal lagu Laksamana Raja di Laut? Anda akan ketemulah makam yang luar biasa. Orang-orang yang mendirikan, yang membangun Kabupaten Bengkalis. Maka Anda nanti akan mendapat suguhan yang luar biasa dan Anda harus bersinergi, berkolaborasi. Begitu juga mahasiswa lainnya di desa yang lainnya. Adik-adik, bahwa kuliah itu, kita ini kan menuju terakhir nih, KKN, nanti baru wisuda. KKN itu bukan kolusi, korupsi, nepotisme kan? Bukan kan? Tapi apa itu? Kuliah kerja nyata. Pak Dr. Rizal, Pak Solehin, Pak Mahmud, bahkan rektor kita semuanya melalui KKN. KKN itu ada 3 manfaat yang harus kita pedomani. Pertama, KKN itu adalah bermanfaat bagi pemerintah. Pemerintah mana? Nanti kalau desa Bandar Laksamana, kecamatan Bandar Laksamana, desanya apa? Kabupaten Bengkalis, Bukit Batu, otomatis mendapatkan apa? Suntikan. Suntikan apa? Ilmu. Ilmu apa? Teori yang dipelajari kampus, yang diberikan oleh Pak dosen Dawami, yang diberikan oleh Pak Rektor, oleh Pak Rizal Akbar, itu bisa diterapkan di sana, di tempat kuliah itu. Tentu pemerintah meskipun KKN itu tidak permanen, tapi akan memberikan donor darah bagi desa-desa supaya lebih termotivasi, lebih terpacu untuk membangun desa wisata. Beda loh, desa wisata dengan wisata desa. Desa wisata sekarang melalui menteri kita Pak Sandiaga Uno itu, desa kita di Indonesia itu ada berapa coba? Kalaupun tak Indonesia, di Riau itu ada 1.000-an lebih, 3.000-an lebih. Nanti kita buka di Google ya, ada data ini. Berapa sebetulnya desa kita itu? Kalau di Indonesia itu ada 81.616 desa. Anda nanti akan menyentuh desa-desa menjadi desa wisata. Desa wisata itu desa yang bisa berinteraktif antara penduduknya dengan alamnya. Kalau wisata desa kita ke Rupat Utara, ke Tanjung Medang, ya itulah namanya desa wisata. Wisata desa. Nah sekarang gabungkan, kawinkan wisata desa itu menjadi desa wisata. Maka Anda akan dikenal, oh zaman itu KKN tahun 2023, anak-anak mahasiswa hebat dari Tafakufidin Dumelah yang memberikan beberapa masukan untuk menjadi desa wisata. Nah di Provinsi Riau itu ada berapa? Di Provinsi Riau itu terdiri dari 10 kabupaten, 2 kota, Dumai ini kan kota ini, ada 169 kecamatan, 268 kelurahan, dan 1.591 desa. Coba kalau Anda membaca dan mengikuti media, di Riau termasuk Bengkalis, Dumai belum, itu ada desa wisata yang memang sudah populer. Tadi yang sudah diterapkan adalah di Bukit Batu. Kemudian di Meranti, di Pelawan yang ada bononya, itu namanya desa apa itu? Kepulauan Meranti atau apa itu? Meranti, pokoknya Meranti itu. Kuala Meranti yang ada bononya. Dan banyak desa-desa lainnya. Dari desa ini apa yang menarik? Bisa menggait turis
baik lokal maupun wisatawan, dan menghasilkan PADES, pendapatan asli desa, dan banyak sentuhan KKN yang ke sana. Salah satu contoh, masa desa Ponggok yang ada di Klaten misalnya, hanya wisata paritnya itu, parit kecil, dikasih ikan koi, ikan, semua ikan di situ, menjadi desa wisata, dan desa itu akhirnya menghasilkan duit 10-14 miliar per tahun. Dulu tak ada dikelola. Nah, nanti adik-adik di sini bertukar sharing informasi dengan Pak Kepala Desa. Itu manfaat ketika KN. Yang kedua apa? Manfaatnya adalah terhadap diri kita sendiri. Anda akhirnya akan tahu teori dikawinkan, dipadukan dengan praktek di desa-desa itu. Saatnya Anda tidak hanya nyusu lagi di rumah. Anda sudah dilepas oleh institut kita, oleh Tafakuh Fidin, untuk mempraktekkan teori yang diberikan, yang dijejali tiap hari di kampus, dibuktikan di sana. Dan Anda mempunyai ciri masing-masing, mengembangkan diri masing-masing. Pasti Anda yang punya keradinya, yang punya ahli media sosial, bahkan Anda yang jago pidato, Anda yang jago ngaji dan lain sebagainya, terapkan itu. Sehingga nanti desa itu akan mendapatkan manfaat ketika adik-adik KKN. Jadi peran bagi pemerintah, bagi apa tadi? Bagi kita sendiri, dan yang ketiga bagi siapa? Coba bagi siapa? Ada yang tahu? Bagi pemerintah sudah, bagi diri kita, bagi masyarakat tadi. Bapak Bu dosen juga yang jawab akhirnya. Bagi masyarakat akan senang sekali menerima Anda semua. Nah, ketika di masyarakat jangan sekali-sekali seperti yang terekspos di media sosial sekarang. KKN di Sumbar diusir akhirnya karena apa? Tahu di situ tak ada air, dia malah cerita pokoknya KKN di mana kalian? Nah, di sini tak ada air katanya. Justru bagaimana kita mencari solusi air itu supaya ada. Bahkan terekspos sekarang yang terakhir viral itu KKN di mana ini? Dia berasa GR seperti kembang desa. Dipanggil oleh kepala desanya rapat, seakan-akan itu karena dia cantik mungkin. Jadi menganggap sedesa itu tidak ada yang cantik dia. Padahal itu supaya hubungan antara yang KKN dengan desa itu akrab dan diajari. Ternyata kegeeran dia. Ternyata jadi kembang desa sekarang kita di sini katanya. Nah, jangan hal seperti itu digunakan. Nanti yang kena jewer siapa? Pak Rizal. Tafakuh Fidin, apalagi rektornya dan lain sebagainya. Itu perlu dicamkan ya adik-adik. Justru setiap ada problem, permasalahan yang ada desa, Anda daftar inventarisasi masalah, dirundingkan. Kalau perlu dibuat data harian sehingga Anda layak untuk memberikan masukan itu. Karena kita fokus pada wisata, saya yakin anak-anak muda sekarang, mahasiswa sekarang bisa membantu. Kalau tadi di Bandar Laksamana Bukit Batu ada sebuah kawasan wisata, baik itu sejarah, religi, alam, bantu melalui media sosial. Ada yang punya IG, Instagram? Angkat tangan. Dan itu wajib. Coba yang IG. Nah, IG. Yang punya Facebook? Yang punya TikTok? Gunakan sarana media sosial itu nanti untuk mengeksplor, membranding setiap desa-desa yang Anda, yang adik-adik lakukan KKN itu. Saya kira Pak Rizal itu nanti menjadi catatan khusus dan tambahan nilai. Nanti dilihat si mahasiswa A, mahasiswa B, apa branding dia di IG-nya, di media sosialnya. Karena kita harus pacu dengan zaman modern dan zaman teknologi itu. Nah, itu kalau Anda lakukan, maka Anda sudah meloncat menjadi mahasiswa yang lebih hebat dibandingkan desa itu. Bukan merasa menjadi kembang desa seperti itu tadi, tapi betul-betul kita sudah membranding. Ya, rata-rata kan adik-adik kita, zaman saya juga kemarin sudah melalui KKN, pasang pelang, ya itu boleh saja. Tapi pasang pelang itu sudahlah jadul. Sekarang bagaimana kita hidupkan perangkat teknologi itu, dan kita melekkan semua di desa-desa itu
maka Anda adalah menjadi juara dan dikenal menjadi pahlawan di desa itu. Baik seluruh mahasiswa dan Pak Rektor, mohon maaf kalau saya agak lama. Yang kemudian Bapak Ibu sekalian, secara makro tadi saya bincang dengan Pak Dr. Rizal. Kita punya kewajiban, Dumai, Bengkalis khususnya. Kita mempunyai kawasan yang luar biasa strategis, di mana di Selat Melaka. Maka tematiknya itu sangat luar biasa, membangun desa wisata di pesisir Melaka itu. Rupat punyanya Pak Solehin ini, orang sangat mengenal. Di Rupat ada ya yang dikirim? Belum? Oh yang kemarin, malah ada 9 mutiara desa itu. Di Rupat ini insya Allah akan menjadi sebuah pulau, tidak hanya harapan lagi, akan terrealisasi. Jadi oleh pemerintah pusat menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. Nah kami butuh bantuan Pak Rektor, Pak Rizal, juga mahasiswa Tafakufidin itu menggesa. Supaya apa? Pemerintah pusat, Pak Jokowi, Pak Menteri PUPR, semuanya juga membantu infrastrukturnya ke Rupat itu. Selama ini kalau hanya berteriak kita dari Kabupaten Bengkalis tidak akan cukup. Apalagi ini akan juga membawa manfaat dari Dumai. Makanya ada kajian khusus, kalau perlu ada tim. Saya dapat usulan yang bernas dari Dr. Rizal ini, bagaimana kita menyuarakan agar Rupat ini menjadi perhatian yang serius dari pemerintah Jakarta. Sebetulnya sangat serius, kita sudah dapat stempel kawasan strategis pariwisata nasional, tapi ternyata kita diam. Karena kita diam, mereka juga tidak akan menangkap itu. Nah tadi jangan sampai hal ini dingin, harus panas. Maka saya sepakat nanti dengan Dr. Reza, dengan Fatah Fakufudini, akademisi, kemudian juga profesional dan mahasiswa untuk bergerak bersama-sama. Jadi kami tidak memikirkan ini Dumai, ini Bengkalis, tapi ini adalah pesisir atau Rio Pesisir. Nah mari kita dukung bersama-sama agar Rio Pesisir itu menjadi kawasan, kalau perlu menjadi kawasan, menjadi negeri yang otonomi, yang berdiri, apakah itu provinsi, apakah apa namanya, sehingga pelayanannya juga cepat, Rupat juga terbangun. Bahkan saya dengar bisik-bisik, zaman Pak Soeharto itu sudah ada sebetulnya bagaimana gagasan jembatan antara negeri jiran Malaysia menuju ke Dumai lewat Rupat. Nah mudah-mudahan nanti dengan kita terus suarakan itu akan terjadi. Dan Kabupaten Bengkalis itu syukur sebetulnya, Pak Solihin tahu itu, untuk membangun jalan dari Batu Panjang sampai ke Tanjung Medang itu sudah 1,7 triliun. Belum apa-apa, tapi sekarang sudah lumayan. Nah insya Allah nanti kita gedor bersama, termasuk nanti dari akademisi. Kebetulan kemarin saya ke Jakarta dengan Dr. Rizal, ketemu orang-orang hebat yang dari Bengkalis di sana. Kita ingin berkolaborasi, bersinergi, sehingga negeri kita itu dari Dumai sampai ke Rupat, akan setelah tol sampai di situ, tentu orang-orang Medan, orang-orang Jambi, orang-orang Padang, orang-orang Rio, jangan semuanya ke Padang kalau liburan. Karena apa? Memang belum ada kawasan yang kita bangun. Tapi kalau sudah ada Rupat yang kita siapkan infrastruktur, saya yakin semuanya akan ke Rupat. Kalau sudah ke Rupat, Dumai jangan khawatir, pasti Dumai juga akan ramai. Kadang ego pula, tak usah dibangun jembatan, nanti tak dapat PAD Dumai. Tidak seperti itu kasusnya. Tapi bagaimana kita membangun sinergi sehingga terlewati juga akan mendapatkan keramaian. Dan efek dominonya apa? Ojeknya, UKM-nya, rumah makan, perahunya, semuanya juga akan laku. Maka akan meningkatkan ekonomi. Bapak dan Ibu sekalian, demikian beberapa hal, baik secara mikro maupun mikro yang dapat kami sampaikan. Dengan tawaran, dengan saya melamar menjadi dosen, kalau diterima saya syukur, insya Allah saya akan ke sini dan Anda semua bisa mengikuti jejak saya. Kawinkan saya insya Allah, saya ini sekarang mengawinkan antara apa? Saya pernah menjadi wartawan, saya pernah menjadi dewan, dan saya menjadi eksekutif, dan saya adalah kuliah. Maka saya kawinkan 3 kekuatan. Kekuatannya adalah kawinkan dewan, wartawan, dan juga birokrasi. Kemudian yang keempat apa? Akademisi. Kalau semuanya melengkap, semuanya kita garap, dan semuanya kita rangkul, yakin Rio Pesisir itu akan mudah kita kelola, akan mudah kita bentuk, sehingga masyarakat akan menjadi sejahtera. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya mengundang Anda semua
untuk datang ke Bengkalis. Sekali lagi Bengkalis itu induknya dari